proyek kelima di SD Negeri Cibubur 3. Ini mengawali kegiatannya, izinkan saya mengucapkan salam pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillah pada rekan-rekan semuanya. Izin, ini proyek kelima rancangan saya yang akan saya aplikasikan nanti di SD Negeri Cibubur 3. Dan proyek kelima ini hanya kegiatan-kegiatan biasa saja, tapi ketika nanti dilaksanakan oleh peserta didik, mereka akan merasakan ini hal yang luar biasa. Itu karena dalam proyek kelima ini saya harus melibatkan bukan hanya peserta didik, tapi juga guru kelas, terutama guru kelas yang terkait dalam bidang pembelajaran yang sangat dibutuhkan dalam penampilan kelima. Misalkan seperti guru bidang studi kebudayaan gitu ya, seperti apa namanya kalau guru seni SPDP, karena nanti pada saat pembukaan acara itu harus ada tampilan dari kelas. Ini kelas yang akan saya sampaikan nanti ada di sini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama sebelum saya memaparkan lebih lanjut, saya sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya adalah pada kegiatan ini saya ingin meningkatkan gerak keterampilan, gerak kebugaran yang dimodifikasi dalam sport education model. Nah, sport education model ini artinya seperti sebuah pertandingan resmi. Misalkan seperti kalau misalkan ibu menonton Piala Dunia atau nonton misalkan pertandingan bulu tangkis, itu kan ada upacara pembukaannya, ada iringan kontingennya, terus ada nyanyi lagu Indonesia Rayanya. Nah, ini akan dibuat seperti mirip dengan pertandingan yang sesungguhnya. Dalam olahraga itu disebut sebagai sport education model, gitu ya. Nah, ini model-model pertandingan olahraga seperti ini, meskipun olahraga permainan kecil, tapi ini guru olahraganya itu hanya berperan sebagai pengawas saja. Wasitnya peserta didik, terus panitianya peserta didik, nyiapin upacaranya dia, terus nyiapin tarian-tariannya juga mereka persiapkan sendiri bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi panitia semuanya, panitia pelaksana pertandingan sampai ke perangkat-perangkat pertandingan yang lainnya itu dilaksanakan oleh peserta didik semuanya, gitu ya. Nah, ini peserta didik yang saya libatkan itu kelas 4 dan kelas 5. Jadi nanti mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu guru kelas 4 dan kelas 5 selaku pelaku utama nanti dengan saya, dan bukan berarti guru kelas yang lain tidak terlibat, juga pasti akan terlibat, cuma nanti perlu mengkondisikan satu persatunya karena nanti ini kegiatannya akan dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan di sini. Nah, produk utamanya adalah saya akan membuat pertandingan olahraga permainan ini ada dua. Yang pertama olahraga tradisional, yang keduanya adalah senam irama. Cuma senam iramanya ini saya rubah, modifikasi menjadi sebuah tarian yang lagunya, yang musiknya itu dicari oleh peserta didik sendiri. Nanti mereka akan tampil di saat pembukaan, di sela-sela kegiatan ataupun di acara penutupan kegiatan. Kayak gitu. Saya lanjutkan sampai sini. Terus Bu ya. Tujuannya adalah membuat sport education model atau permainan, olahraga permainan. Bahasa Indonesianya seperti itu. Saya tidak bacakan secara gamblang, tapi saya bergambar dengan kegiatan yang ada di pikiran saya saja. Itu. Terus untuk yang selanjutnya, publikasi produknya setelah nanti kegiatan ini akan dilaksanakan atau sudah berjalan, itu harus direkam dan hasil rekamannya itu harus dipublikasikan baik untuk pihak sekolah, untuk peserta didik ataupun ke media sosial lainnya, gitu ya, untuk mendapatkan apresiasi sebanyak mungkin supaya modifikasi olahraga permainan yang dimasukkan ke dalam SEM, yang sport education model ini berikut dengan karyanya itu menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain, gitu ya. Ini nanti perlu keterlibatan secara signifikan dari Bapak Ibu sekalian, atau bahasa kerennya secara holistik, secara menyeluruh, gitu ya. Jadi semuanya terlibat. Jadi seperti itu program P5-nya yang akan dilaksanakan nanti. Saya lanjutkan kembali.
Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kuncinya yang saya siapkan. Yang pertama, bagaimana olahraga permainan tradisional bisa dimodifikasi yang sesuai dengan olahraga modern. Nah, ini olahraga nanti tradisional yang akan saya presentasikan adalah goyan ball. Goyan ball ini adalah olahraga tradisional yang sering kita mainkan zaman ibu bapak waktu masih anak-anak, namanya main goy-goyan. Jadi ya, cuman kita modifikasi digabung dengan beberapa mata cabang, ada bowling, ada sepak bola, ada bola tangan, ada basket, terus ada kasti. Dari 5 cabang olahraga ini saya gabung menjadi satu dalam permainan goyang ball. Jenis permainannya nanti sama seperti bapak ibu dulu main goyang ball. Jadi ya, bitenya dilumpuhkan, terus disusun-susun lagi sampai yang menang bilang boy kayak gitu kan. Ini pasti ingat mengenang ingatan yang sudah lama gitu ya. Tapi dimodifikasi menjadi lebih modern, ada aturan pertandingannya, sistemnya menggunakan sistem ini gitu ya. Sistem ini dalam permainan olahraga itu kan ada babak, ada inning, terus apalagi ya saya lupa. Satu inning itu biasanya pernah mengalami 1 kali jaga, 1 kali main, namanya 1 inning dalam olahraga. Kalau babak itu kan sepak bola ada 2 babak, babak pertama, babak kedua. Nah, kalau olahraga bola kecil itu biasanya kebanyakan menggunakan waktunya ini, gitu ya. Yang kedua, bagaimana mengkolaborasi gerak keterampilan senam menjadi tarian yang bisa diciptakan peserta didik melalui kelompok belajar kelas. Nah, ini nanti saya mohon bantuan kepada bapak ibu guru, terutama yang kelas 4 dan kelas 5, akan dibuat untuk kelompok-kelompok. Mereka harus membuat tarian-tarian hasil karya mereka sendiri, bukan plagiat atau modifikasi hasil dari orang lain. Mereka membuat gerakan sendiri, lagunya mencari sendiri. Ini dari model pembelajaran SEM. Jadi model pembelajaran SEM ini anak diajarkan bagaimana mereka berkreativitas, mencari sumber belajar, sehingga sumber belajar yang mereka cari itu bisa diaplikasikan dan bisa disampaikan kepada rekan-rekannya. Jadi kayak gitu. Terus yang berikutnya, yang ketiga, olahraga permainan tradisional apa yang bisa dimodifikasi menjadi lebih modern. Tadi sudah saya sampaikan, kita main goy-goyan, tapi goy-goyannya saya ganti menjadi goyan bol. Bahasa kerennya goyang bola goyang. Nah, itu ya, modifikasi dari 5 cabang pertandingan. Terus bagaimana mengkolaborasi gerak keterampilan senam irama menjadi tarian diiringi lagu daerah. Hanya nanti tinggal kita memberikan KKPD kepada peserta didik bagaimana cara penugasannya. Itu. Dan yang terakhir, bagaimana cara membangun kerjasama dengan guru kelas dan wali murid untuk kegiatan ini. Ini pertanyaan kelima yang saya laksanakan hari ini. Yang saya ingin membangun kerjasama dengan bapak ibu sekalian, kegiatan P5 untuk proyek SEM edukasi model yang akan saya laksanakan nanti. Ini butuh kerjasama bapak ibu sekalian, kita berkolaborasi bagaimana kegiatan ini bisa maksimal, bisa menjadi kegiatan yang bagus dan bisa dicontoh oleh orang lain atau sekolah-sekolah literasi yang lain. Itu. Dan yang terakhirnya, bagaimana cara mempublikasikan karya. Ini tadi sudah saya jawab juga. Kita akan mempublikasikannya semua di media sosial. Akan saya publikasikan kegiatan ini baik di Instagram, di Facebook, di YouTube, semua akan saya publikasikan dan akan saya sebarkan sampai ke Kombel. Jadi sampai ke Kombel. Itu. Saya lanjutkan sampai sini, saya rasa jelas. Kegiatannya itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah tipe project. Tipe projectnya adalah membuat karya berkolaborasi melalui SEM, Sport Education Model, atau bahasa Indonesianya model olahraga permainan. Terus model pembelajarannya saya memakai 3 model, semuanya sebetulnya ada 9, tapi saya pakai 3 karena yang diajarkan kemarin di PKG itu ada banyak ya, tapi saya mampunya 3. Nggak tahu kalau yang lain nanti. Model pendidikan gerak ini yang akan saya tampilkan nanti, terus ditambah lagi dengan model pendidikan kebugaran, ditambah lagi yang terakhirnya adalah SEM Sport Education Model. 3 model pembelajaran ini akan saya kolaborasikan menjadi satu, menjadi sebuah kegiatan permainan yang menarik dan bisa ditonton oleh semua peserta didik. Dan ini menjadi proyek ke-5. Gitu. Terus peserta didik yang dilibatkan mohon izin kepada bapak ibu guru kelas 4 dan kelas 5, nanti peserta didiknya ada ada tugas-tugas tertentu dari PKG PJOK tentang kegiatan proyek ke-5. Waktunya belum bisa saya tentukan kapan, tapi rincian waktunya sudah saya buat. Ya. Lanjut lagi, waktu pelaksanaan ini. Waktu pelaksanaan proyek akan dilaksanakan selama 8 minggu. 8 minggu ini tugas terakhir saya nih. Membuat tindak lanjut 8 minggu, cuman
dimulainya dari bulan kapan ini belum bisa dipastikan karena saya melihat kondisi sekolah juga bangunannya belum selesai. Saya berharap setelah bangunan selesai bisa dilaksanakan di sekolah lebih kondusif gitu ya. Nanti akan kita mulai antara Januari awal atau di Januari akhir saya akan mulai ini gitu. Yang pertama, di minggu pertama saya akan pemaparan proyek dan pembentukan panitia. Ini pemaparan proyeknya kepada semuanya, tapi panitia yang dibentuk adalah peserta didik. Jadi kita mau bantu peserta didik bagaimana cara membuat bagan pertandingan, bagaimana cara dia memimpin pertandingan menjadi wasit. Ini nanti kita berkolaborasi, mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus yang kedua, menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan guru kelas. Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi minggu keduanya. Minggu ketiga, persiapan visi dan misi kegiatan dengan membuat perencanaan yang minggu keempat dan keenam, baik itu pengembangan olahraga permainan dan gerak keterampilan kalian ini akan dipadukan menjadi satu di minggu keempat dan minggu keenam. Ini proses latihan anak mandiri ya, ada 2 minggu. Bikin gerakan sendiri, bikin tarian sendiri, nyari lagu sendiri sampai dia bisa menampilkan di depan teman-temannya di minggu ke-8. Ya, terus minggu kelimanya ini koordinasi acara kelima pada pimpinan instansi. Saya akan mengundang pengawas, UPP untuk acara ini. Jadi kalau misalkan saya bekerja sendiri, saya yakin saya tidak akan bisa maksimal. Kalau misalkan kerjanya bareng-bareng, kan ini bisa lebih keren lagi karena nanti yang nonton itu bukan cuma guru-guru di sini saja, wali murid pun nanti ikut menyaksikan. Terus pimpinan-pimpinan itu termasuk K3S, PGRI juga akan diundang hadir untuk menyaksikan kegiatan program kelima dari PKB PJOK. Gitu. Terus yang keenamnya nanti ada gladi acara di minggu ke-6. Ini gladi acara nanti merapikan prosesnya seperti apa, untuk Bapak Ibu tahu gladi itu seperti apa, gitu ya. Dan yang ke minggu ke-7-nya sebelum acara utama dimulai, saya akan mengadakan umpan balik dulu, persiapannya sampai di mana, kekurangannya apa sebelum tampil besok, ya. Terus kita evaluasi semuanya agar bisa lebih maksimal pada saat penampilan di minggu ke-8. Puncak di minggu ke-8 ini pestanya akan direkam, akan dipublikasikan supaya kegiatannya menjadi meskipun hanya tingkat sekolah tapi pertandingannya seperti resmi gitu, seperti resmi. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan ini. Saya mohon izin melibatkan guru PJOK, guru kelas terkait dan pelatih ekstrakurikuler, gitu ya. Dan yang terakhir untuk jenis proyeknya ini masih terkategori dalam intrakurikuler, pembelajaran khusus, bukan kokurikuler, bukan ekstrakurikuler, gitu ya. Jadi nanti ini juga kalau Bapak Ibu sekalian punya program P5 apa ingin dipadukan dengan kegiatan PKB PJOK besok, itu juga nggak apa-apa, masih dibolehkan. Karena ini untuk kegiatan kompel, jadi ya. Terus menindaklanjuti tentang pertanyaan Bu Yuli tadi, kompel Bu Yuli jangan berpikir hati karena kegiatan yang nggak ada, gitu ya. Sebetulnya sedang saya meskipun nggak banyak ngobrol, tapi sebetulnya memikirkan kompel SD Cijiwo 3, kegiatannya seperti apa. Terus kebetulan saya ini kan ketua kompel guru kecamatan gitu ya. Karena kenapa saya mengalihkan ke Bu Yuli jadi ketua kompel di sekolah itu, saya nggak mau rangkap jabatan, itu benar gak enak. Jadi lebih baik mempercayakan kepada yang lain supaya nanti materi yang saya dapat dari guru penggerak itu bisa saya bawa ke sekolah, bisa diimplementasikan di sekolah, supaya nanti pembawa sekolah bisa bertindak lanjut lagi, bisa mendapatkan ke PMM. Untuk dapat ke PMM, Bu Yuli nanti bisa saya daftarkan. Terus yang kedua, kita kumpulkan dulu semua sumber-sumber materi untuk kegiatan kompel kita. Ketika nanti kita mau eksekusi kegiatan, tampil, webinar segala macam itu udah pede. Itu juga banyak materi sebetulnya yang sudah saya siapkan, cuma saya belum bisa berkesempatan menyampaikan. Sebetulnya juga ada yang ingin saya berbagi dengan teman-teman, cuma kendalanya satu saja, ini harus digitalisasi. Jadi melibatkan peserta didiknya harus bawa HP kalau belajar. Itu sedangkan di sekolah kita punya aturan anak tidak boleh bawa HP. Cuma itu bertentangan dengan pembelajaran saya sebetulnya ingin setiap hari Sabtu, dia seminggu sekali peserta didik itu dibolehkan membawa HP untuk belajar digitalisasi di sekolah. Gitu ya. Mau belajar apa kita yang dulu kayak ngangkut krisis, gitu kan. Terus pembelajaran yang sekiranya membutuhkan Classroom, Canva, atau yang lain-lainnya itu banyak, lebih dari 9 aplikasi pembelajaran itu
bisa diaplikasikan, bisa lanjut bagaimana kalau kita sepakati hari Sabtu itu adalah hari pembelajaran digitalisasi di sekolah. Anak boleh dibawa HP, tidak cuma nanti kita tetap membuat aturan tersendiri, HP itu digunakan hanya untuk belajar. Di luar sekolah juga mau pakai waktu. Ya, Bapak Ibu, sekian terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya akan mengadakan proyek kelima tentang SWOT edukasi model. Saya ulangi kembali kesimpulannya yaitu tentang permainan olahraga tradisional. Insya Allah permainannya akan saya laksanakan namanya goyang gol. Dan ini memerlukan pembukaan acara yang khusus, makanya nanti ada tari-tarian segala macam yang semuanya dibentuk oleh peserta didik. Kita hanya memantau dan mengawasi saja. Ya, itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ini Bu. Kalau kelima itu kan jadi ini kan perencanaan sebuah proyek, sifatnya nanti itu kan proses ya, pelaksanaannya sebuah proses. Nah, biasanya walaupun sudah ditampilkan ya, kemudian tadi model pembelajarannya ada, nah ini bisa buat catatan ya untuk observasi. Jadi tujuan yang disampaikan, kemudian model atau model pembelajaran ya, pokoknya terkait itulah ya, mau dipakai model yang seperti itu juga harus ada. Nah kemarin itu soalnya banyak yang tidak dimasukkan ke dalamnya gitu. Nah kemarin oke udah lengkap. Cuma kalau kelima itu kan nanti penilaian rapotnya sendiri ya. Nah kira-kira penilaiannya apa yang mau diambil, karena kan itu sebenarnya kalau kelima itu masalahnya terintegrasi, sebenarnya tidak hanya PJOK saja gitu. Jadi amat disayangkan kalau dari elemen-elemen guru masa ya itu sebenarnya bisa gitu loh diambil lagi di kelas 4 5. Tapi hanya khusus kelas 4 5 saja atau ini kan rancangan. Kalau misalkan hari ini saya tawarkan, saya mau ikut gitu kan, tapi untuk kelas saya saja, materinya mungkin tidak sama seperti saya misalkan dia pengen membatik atau hasil apa gitu, proses pelaksanaannya di situ. Kalau P5 itu kan bukan menampilkan yang sudah jadi, P5 itu prosesnya gitu kan, prosesnya bukan produknya, itu prosesnya. Misalkan cara anak membatik, dia menyampurkan air tintanya, bahan segala macam, ini bahan apa hingga menjadi warna apa. Nah itu proses itu yang dinilai kalau P5. Jadi produk itu sebetulnya nomor sekian gitu kan, yang penting prosesnya. Nah, ini seperti itu. Ini juga saya sebetulnya rancangan ini butuh peran dengan rekan-rekan sekalian. Kira-kira ada nggak yang mau gabung? Gitu, gabungan saja nggak apa-apa. Jadi kegiatan P5 kita itu bukan hanya olahraga saja nih besok, ada dari guru kelas 1, kelas 2. Saya tidak menawarkan Bapak Ibu harus setuju sekarang, mungkin mau memikirkan besok-besok juga nggak apa-apa, karena kita rencananya Januari ini akan saya mulai di semester 2 gitu ya. Silahkan mungkin mau kegiatan apa nih buat P5, karena ini nanti menjadi nilai tambah buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Videonya bisa Bapak Ibu ambil untuk nanti ditaruh di berbagai praktek di PMM gitu ya. Jadi bukti karya Bapak Ibu. Terus pokoknya kalau kita menilai secara materi mungkin tidak, tapi secara potensinya akan bertambah. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan kompetensinya ingin bertambah, ya monggo kita bergabung bareng-bareng. Silakan proyek P5 Ibu apa, kita masukkan di sini, gabungkan jadi satu menjadi proyek P5 sekolah gitu ya. Nanti semua ditampilkan prosesnya. Bukan produk yang sudah jadi. Itu kayak misalkan anak bikin bala-bala, bukan bala-bala yang sudah jadi gitu ya. Tapi bahan bala-bala itu apa prosesnya? Ada terigu, ada bawang, ada cabai, ada kol, ada minyaknya sehingga dia goreng jadi bala-bala. Nah, itu proses itu yang dinilai kalau P5. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaan dari Bu Ani. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada lagi nggak? Dari guru agama pun tidak menutup kemungkinan P5 ini bisa digabungkan. Ya. Dari guru bidang studi lain, bahasa Inggris ini juga bisa. Misalkan bahasa Inggris ini justru lebih gampang. Pada saat upacara pembukaan itu menggunakan pakai bahasa Inggris, gitu kan, hanya memberikan kosakata pembelajaran, gitu kan, nanti mereka hafalkan, terus mereka membuka acara dengan menggunakan pakai bahasa Inggris. Itu sudah proses PDB, ya lebih gampang.
gitu ya. Ini tidak harus dijawab setuju hari ini. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu punya rancangan juga bagus, terus belum sempat memaparkan seperti saya di hari ini gitu ya, ini nanti bisa digabungkan. Nanti tadi kan sudah ada beberapa, nanti kita ada penjelasan lagi. Nah ini di minggu kedua nanti ada jalin kerjasama dan kolaborasi dengan guru kelas ini. Ini di bulan Januari di minggu kedua mungkin Bapak Ibu bisa koordinasi. Saya punya program kelima ini, bisa nggak digabungkan? Itu bisa. Ya, kita tinggal bikin stand pamerannya yang gede di sekolah, kita undang para instansi pimpinan menjadi proyek kelima yang benar-benar proses yang ditampilkan bukan produk yang disampaikan. Iya, itu saja Bapak Ibu. Jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada kekurangan, kelebihan semata-mata dari Allah dan kekurangan semata-mata atas kegagalan dan kelemahan saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini menampilkan kerjasama antar teman sejawat siswa, kita juga bisa kok. Kan bukan teman sejawat bukan antar guru, di siswa juga bisa. Nah, jadi di sini Pak Umar ada proyek yang mau melakukan itu. Dan kesalahannya kita juga memanfaatkan. Nah, itu begitu. Sejawat bahkan melibatkan buat kita juga akan capek. Nah, tinggal kita lihat aspek apa yang mau kita ambil sebagai penilaian. Bisa semuanya tapi harus disesuaikan tentunya. Kalau tadi bahasa Inggris kita waktu anak membacakan tadi penilaian pronounnya mungkin ya, pronunciation-nya dan lain sebagainya. Yang jelas kan sebenarnya ada sebenarnya dengan karakter ya, mental kan. Jadi lebih ke sana, tidak produk semata. Tapi kalau produknya jadi, nah itu berarti pembentukan karyawan sudah ya. Dari kelas 5 mungkin kemarin punya ide dari Bu Afia. Di sini kan ada materinya tentang makanan bergizi. Kita mau udah kompromi kemarin mau bikin makanan, tapi makanannya tidak matang dari rumah gitu, mentah gitu. Jadi kita mau bikin karedok. Jadi anak-anak membawa bahannya yang mentah, nanti kita diolah di sekolah, misalnya diulek dulu gitu. Boleh, Mungkin seperti itu. boleh. Mungkin ada Saya bawa nasinya. nggak begitu nyambung ya sama Pak Komar karena kita nyambung apa enggak? Nyambung. Ya, soalnya kan anak-anak rata-rata ngadain sayur awalnya gitu Pak. Kok yang dibawa makanan itu kok mie telur gitu mulu kan. Coba pakai sayur, apalagi sayur mentah gitu kan. Anak doyan nggak? Aku nggak doyan Bu, coba dulu gitu. Makanya saya suruh bawa ulekan, bawa itu langsung dari rumah ke kelompok. Itu juga membantu proses pembiasaan yang positif. Kemudian menginginkan nilai gizi yang lebih baik dan makan nilai gizi yang lebih baik. Jadi Pak Muhammad juga dengan sehat tentunya akan kaitannya gitu loh. Kesehatan, makan bergizi juga untuk kesehatan. Nah, jadi dikait-kaitkan, harus bisa dikaitkan. Nah, Nanti yang kalau itu nanti namanya MPP, model pembelajaran permainan. Gitu. Jadi nanti dipertandingkan mana bermain enak, dinilai cara proses dia. Gitu kan. Guru itu nanti datang ke standnya dia itu, coba kamu bikin handbook bagaimana. Nanti yang nilai itu sebetulnya bukan guru tapi orang yang berkunjung ke tempat dia. Gitu. Yang berkunjung ke tempat dia dikasih tulisan penilaian, oh ini bagus bagus. Yang menang kasih penghargaan, harus ada penghargaan karena nggak boleh ada punishment. Mau anak suka ada apapun tetap tidak boleh ada punishment, yang ada itu hanya penghargaan. jadi kayak tampilan itu ya, apa sih namanya, kalau kayak di Pemkot tuh suka guru penggerak angkatan berapa itu kan tampil menampilkan Iya, terus kan yang berkunjung sini memberi penilaian Iya, ya. seperti itu, betul. Cuma kan nggak ada. Enggak ya. Itu bagus tuh nggak apa-apa. Kalau mau dipadukan, ibu bikin coret-coret aja nanti saya gabung. Nah yang lain juga besoknya misi apa biar satu kali pelaksanaan kita bisa Jadi melaksanakan sekali ngadain kelima itu semua dulu. iya penilaian juga secara Kapan lagi mau bareng-bareng? Evan ada satu mau apa Bu Evan Bu Evan lagi Bikin puzzle. belajar kelas 1 Iya. Itu yang mau ibu. Dari kami Nanti saya ikutnya.
Jadi kalau misalkan mau bertanya lagi di luar ini, terima kasih.